to my channel, Jul Sharif Channel. Untuk segmen bikin takut hari ini, saya akan sambung balik saya punya vlog 28. So, ini adalah part 2. Untuk gangguan apartemen saya yang kedua ini, yang belum pernah tengok gangguan first time saya sana, first time punya gangguan, kamu boleh tengok vlog 28 saya part 1. Sana saya ceritakan satu kisah saja. So, dia sekejap cara tu video tu, around 3-4 minit macam tu. So, untuk hari ini saya kasih habis cerita dia. Hopefully kamu semua faham saya punya cara cakap, saya punya slang Sabah ni. Kalau tidak faham, try kasih slow mode dia. Macam tu. So, untuk hari ini saya try cerita secepat yang mungkin. Next adalah gangguan saya adalah habis kerja macam tu, kalau ada masa untuk kami pergi tengok wayang, kami pergi enjoy time lah kami time tu. So kami pergi lah tengok wayang. Time tu wayang paling popular time tu adalah Conjuring, wayang hantu tengah malam kami pergi tengok. Okay. So pas habis tengok tu around 2 or 3 o'clock pagi, kami balik lah dari KK pergi Papar macam tu kan. So kami balik. Bila balik, time tu hujan kuat, angin kuat. Oleh sebab kayak apartmen tu memang kalau hujan dia, angin dia tu memang kena sliding door lah, kena area sana memang banjir lah orang cakap kan. So apa kami buat? Kami kasih masuklah kain. Time tu ada jemur kain lah, time tu kasih masuk tu yang jemuran kain yang boleh angkat keluar masuk yang ringan tu. So kami angkat masuk dalam, tutup sliding. So time buat tu kan adalah kawan-kawan saya kasih takut saya. Alah, baru tengok Conjuring kan. So dorang macam mendemo ketuk-ketuk pintu, kasih terkejut boh macam tu kan apa kan. Okey lah juga main macam tidak juga tidak macam saja memang menyakat ke apa kamu cakap tu selalu kan. Habis macam tu around 3 4 macam tu kan kami tidur. Saya besok tidak kerja kan, so kami tidur. Saya perasan masa tu saya macam masih saya tinggal tidur dengan kawan saya kan. So saya tidur, saya perasan bilik saya kena ketuk kok. Saya ingat kawan saya masih main-main begini, dia ketuk tuk, terus terbuka pintu tu, and then dia bunyilah pintu saya tu, bunyi Conjuringnya bunyi. Macam tu pintu dia. Bila terbuka satu pintu kan, saya terus terbangun. Memang saya bangun time tu. Saya terus bangun dari itu katil, saya terus tahan ke pintu. Macam semua kasih terkejut lah kawan saya yang kasih takut saya tu. But you know what? Tidak siapa-siapa di luar. Jadi siapa yang ketuk? Saya terus tengok kiri kanan tu bilik. Saya keluar sikit dari tu bilik, saya tengok kiri kanan. Saya ingat ada kawan saya yang dari bilik lain takut-takut kami. Tapi tidak. And then saya mau try tutup tu pintu. Bukan try, saya mau tutup tu pintu. So bila saya mau tutup tu pintu, saya perasan itu tombol pintu berkunci ya, masih berkunci. Apa punya force yang boleh buka itu pintu? Kecuali itu pintu rosak. Which is not, dia tidak rosak. So biarpun macam itu punya kejadian, kawan saya pun terbangun tau, dia dengar bunyi orang ketukan. Dia siapa itu? Siapa tidak angin saja. Dan saya tutup pintu. Saya chill lagi time tu, belum lagi saya pasang lampu ke apa. Tidak juga kami takut lah time tu. Terus kami sambung balik tidur. So awal pagi besok dia tu, saya tanya lah member saya, sebelum kau ada buka pintu saya kan semalam? Macam saya tanya dia lah. Actually dalam masa yang sama saya mau kasih takut orang, sebelum mau kasih takut orang, pintu saya kena buka semalam. Macam gitulah. Sekarang ini suka juga cerita begitu kan. Dan kawan saya cakap, one of my friend cakap, tidak, kami lepas habis macam main-main dengan kau, macam itu, macam habis main tu terus kita orang masuk bilik and then terus tidur. Tapi kami terbangun sekejap, sebab masih macam dorang mamai juga kan time tu. Terbangun bila dong dengar ada orang ketuk pintu. Lepas tu dong dengar bunyi pintu hentak kah? Bunyi pintu macam buka kan. Terus ada orang berlari dong dengan di ruang tamu. Kuat.
sampai dong mungkin orang pikir saya yang berlari-lari kali dulu luar, entah mengurus kain ke apa kali dong punya pikiran kali kan. So memang nggak tahu apa yang betul ke apa betul kah dong cakap tuh, tapi saya nggak tahu. Dan yang salah satu orang daripada member kami dia cerita pula yang lain ya guys, yang satu orang pula keluarlah macam-macam cerita pula dari rumah tuh. Artinya ramai sudah yang kena tapi dong tidak cerita-cerita. So baru hari itu dong cerita. So biarpun macam tuh kejadian dia, kami masih pergi pulang balik kerja macam biasa, pulang balik kerja macam biasa, pulang petang pergi itu rumah tidak juga kami takut sampai mau berdukun-dukun kan mau panggil ustaz ke apa tidak. So kami jam macam biasa normal life balik ke rumah, tapi itu sajalah, kami tidak akan tinggal satu orang di rumah itu saja. Kalau kami sakit macam mana pun kami pergi kerja. Kalau kami macam ujung minggu ke apa kan macam orang lain kerja, kami tidak kerja, kami akan cari jalan keluar untuk jalan-jalan pergi luar, tidak balik, tidak stay di rumah tuh, balik untuk tidur saja bah. Macam itulah cerita dah. So itu dong dalam macam dong balik ke apa kan. So tinggal saya sama kawan saya 2 orang. Saya ingat time tuh sebelum kejadian yang saya kena something yang akan saya ceritakan nanti nih, saya punya pinggang sebelah kiri sakit yang kau tuh macam kena pinggang gini nih berpinggang kau. Lepas itu kawan saya cakap mungkin kau gastrik kah, appendix kah, apakah mungkin terselut tidur kah apa, macam itulah kan cerita dia. Just take it cool lah, saya masih chill lagi. Sakit pinggang biasa kali mungkin sekurang minum air ke apa semua lah. Saya punya trigger macam gitu tuh, tak saya lagi gitu. Lepas macam biasa lah, lepas kami keluar pergi makan apa semua kan, kami balik untuk tidur. Saya kan di rumah tuh, jadi kami balik macam biasa tidur, mau ready untuk tidur. Bila tidur, saya biasa tidur di, kalau itu katil double kan, saya biasa tidur yang di bagian luar, orang bilang. Dia tidur di bagian dalam yang dekat dinding, orang bilang, yang kalau dia mau bergolek pun dia tidak jatuh macam itu kan. So saya bagian yang tepi, yang kalau mau tandas toilet ke apa senang macam itu kan. Sorry ya, saya mau ngingat ini, so bear with me lah, saya mengingatkan. Yang saya ingat, saya tengah tidur, saya marah-marah tuh hari. Saya marah-marah sebab first saya cakap aircon tuh panas. Biarpun saya tidur depan satu aircon, saya bilang panas sangat, saya cakap. Saya marah dia macam marah-marah lah, saya bilang. Saya cakap panas apa punya aircon ini tidak guna, macam gitu marah-marah. Jadi kawan saya perasan saya marah, dia cakap kenapa kau marah, dia cakap. Saya cakap panas, saya cakap. And then dia macam mau pindah tempat kah, mau pindah tidur tempat lain, macam tidur di master room kah, tidur di tempat lain kah, macam yang dia rasa mungkin something wrong juga di bilik tu lah, tapi dia tidak kasih tahu saya kah apa kan. So saya cakap sama dia, tidak apalah tidur sini ya, nanti besok kalau masih juga saya kepanasan, saya bilang mungkin saya tidur di luar, macam itulah. Oh ya, bilik kami itu medium saja, bolehlah bilik medium saja. So masa tidur tuh kan, saya coba untuk tidur dan saya tertidur lah, betul lah, saya tertidur tidak berapa lama, saya rasa badan saya kram. Dan saya memang suspek saya kena sleep paralysis kan, orang bilang macam kena himpit tuh, bayang start dari kaki kok kram, pergi lutut, pergi pinggang, start sudah mau, memang masa sudah time dong mau kena himpit. So bila terasa itu mau kena himpit, saya macam coba segera coba bangun. Kalau ada yang setengah orang yang buat macam saya juga, kamu tahu lah tuh macam mana rasa dia kan, yang kamu bangun tapi kau tidak dapat, kau macam kamu mau bangun tu tidak dapat. Jadi bila saya mau try bangun tidak dapat, belilit lidah. Bila mau bangun tidak dapat. Tiba-tiba saya terkejut, bukan saya terbangun tau. Biarpun setengah krem badan tuh, saya dapat dengar satu benda. Saya dengar bunyi aircon punya remote, kena tekan, orang bilang kena picit dia on off. Dia kasih off, itu aircon on kan, dia kasih off, dia kasih macam mana aja nih. Nah saya dia kamu try dengar bunyi dia, pasti dia on.
Udah mati lagi. Ini udah on kau. Masa dia macam gitu sampai 6 kali tau. Oke, masa dia buat gitu tuh, saya pikir saya tidur kah? Saya tidur kah? Saya bangun nih macam yang saya boleh dengar ekon macam gitulah. Saya bilang ada orang main ekon gitu lah gitu. Saya betul-betul rasa macam saya bila saya dengar saya bunyi ekon tuh kena off on. Saya terus cari tuh remote. Jadi otomatis saya punya tangan nih mau pergi capai itu mencari remote. Orang bilang mencari remote di sebelah saya table itu. Saya table memang dekat saya. Saya cari. Masa saya nampak macam saya punya muka ini kan pergi paling juga macam ni. Tapi bila saya mau pegang tuh remote, itu tangan saya macam kena pukul-pukul sampai saya rasa pedas. Kena pukul tangan saya nih sebab itu benda kali. Sebab apa? Buduhi takutnya. Sebab saya rasa dia tidak mau saya pegang remote, ataupun memang tidak pun tangan saya di sana. Saya cuma rasa sebenarnya tangan ini macam kena garit-garit. Saya rasa garit-garit dalam bahasa Sabah. Kalau sini kena cakar-cakar orang cakap. Jadi bila saya terasa tuh, saya terus rasa ini bukan betul-betul ini mimpi betul-betul saya rasa. Saya bilang mustahil saya kena time saya bangun macam ke kirinya lama. Oke, so bila saya try mau bangun, saya masih lagi try mau bangun. Bodoh saya lupa mana doa saya lupa mana saya punya ajaran saya semua. Astaga, saya lupa semua. Astagfirullahaladzim. Tapi betul-betul saya panic attack, orang bilang. Saya takut. Jadi bila saya coba bangun, saya masih lagi coba memaksa bangun. Saya paksa bangun, tidak dapat. Memanglah tidak dapat. Mana lah kan dapat bangun. Kecuali kau kasih rela diri kau kali untuk finish it macam gitu bayang. Cepatlah impit saya. So, apa yang jadi lepas tuh? Ini yang saya ingat lah. Ini yang sebetul-betul ingat. Sebab itu saya tanam di kepala saya lah supaya saya ingat nih benda. Sebab benda ini betul-betul pernah jadi. Inilah yang buat saya cerita. Inilah nih semua cerita nih. Ready gak kamu? So, kamu gambarkan diri kamu nih tengah baring dan kena himpit. Sorry ya. Anis tengah baring, tengah tidur, menghadap ekon. So bila kau coba mau ambil remote dia dapat, tapi sebenarnya kau coba berpaling tau. Tiba-tiba kau rasa ada force pegang kau punya muka nih, kasih menghadap kau punya muka balik pergi depan ekon, dan kau tengok di depan, kau dengan mata kau nih kau perhati betul-betul, kau nampak satu lembaga hitam tinggi tutup itu ekon sebelah kau saja, yang sebelah tidak. So bila dia tutup tuh, dia tutup dia punya badan tinggi tuh. Sorry saya tengah membuat demo di sini nih, itu pasal mata saya sana. Kamu bayangkanlah itu benda tinggi sampai ceiling dan kamu terbaring menengok dia, dan dia pun memang tengok kau time tu. Dia pun aduh, siapa sakit telinga saya. Ada bunyi dari situ. Kenapa? Aduh. Oke. Bila kau nampak itu, mesti kau takutkan, betul tidak? Kau takut tidak? Mungkin ada yang tidak takut, good lah tuh. Tapi saya time itu sebetulnya takut, saya speechless, dan saya tengok time itu. Biarpun saya takut, saya tidak tutup mata, saya masih menengok apa yang akan jadi. Dan benda tuh daripada setinggi tuh, dia terus meluru, apa orang cakap yang pergi tempat kau tuh bah. Pergi tempat kau, dalam keadaan dia pergi tempat kau tuh, meluru tempat kau tuh, kau rasa ada force sampai kau rasa badan kau sama kau punya muka kan himpit. Dan time itu pinggang sebelah kiri betul-betul sakit, macam dia pijak tuh, macam dia pijak saya punya pinggang. Orang bilang, orang cakap bukan orang cakap, saya baca. Sorry kalau saya cakap orang cakap macam gitu, orang cakap macam gitu. Padahal saya yang cakap nih. Astaga, cuma mau kasih fokus itu ayat yang saya punya pinggang time itu sakit bila benda tuh meluru pergi depan saya, yang tengah baring tuh kan. Saya harap kamu paham lah saya punya cakap. Bila dia sudah buat begitu, saya perasan muka dia betul-betul depan muka saya.
Dan saya perasan dia macam dia marah. Itu orang, itu benda marah loh. Macam itu benda marah loh. Dia macam gitulah. Time itu saya punya telinga, time itu berdengung apa semua, macam terasa sesak nafas. Kau rasa badan kau tebal, macam kayak tampar berpuluh kali. Orang bilang kau terasa itu kebas lah, orang bilang. Saya tahu kalau kamu pernah rasa macam ini, tapi itu yang saya rasa. Dan bila dia buat begitu, saya coba bangun, saya lupa mana doa saya sudah semua. Last saya sebut nama Allah. Saya sebut nama Allah, betul dia saya sebut saya nama Allah, terus saya terbangun. Bila saya terbangun tuh kan, saya masih ingat saya punya sebutan Allah tuh terkeluar time saya tidur, time saya bangun, Allah semacam itu terkeluar tuh. Bila saya macam tuh aja, baru saya nampak tuh bunyi ekon, saya dengar bunyi ekon, dan bilik tuh saya nampak terang sedikit, ada lampu cahaya jalan banget, so terang sedikit. Terus saya mencari lampu, saya pasang itu lampu, terang itu rumah, terang satu bilik. Terus saya tengok kiri kanan, saya tengok kawan sama saya tidur, Lena lagi tidur menghadap dinding lagi. Saya terus kiri kanan kan, saya cakap, siapa kau? Kenapa kacau saya? Beli-beli itu mulut saya cakap sambil terus saya pergi duduk atas katil tuh, terus saya cakap, siapa kau? Kenapa kacau? Macam gitu saya cakap, macam yang pandai-pandai ya, kayak datang takut pula kau. Tem bangun baru kau tahu siapa kau, dia datang balik mampus. So time saya cakap tuh memang seram, saya punya badan masih rasa seram tuh time tuh. Saya masih macam orang bilang meremang dulu macam meremang masih time tuh. Macam kau rasa betul ada dia di sana, biarpun pasang lampu time tuh. Kita tidur, saya ambil handphone, saya main game sampai besok pagi dia, saya tidak peduli lah. And then kawan saya tanya besok pagi, dia tanya, kau punya pinggang masih sakit? Dia cakap, saya bilang, masih, tapi dia perasaan macam saya blur-blur, macam yang kiri, macam yang gini-gini blur-blur nih. So, lepas kejadian itu kan, mungkin saya rasa, saya tidak tidur sana, saya rasa, saya balik kampung ke apa, macam saya bawa kawan saya balik kampung, macam yang saya tidak tidur sana. Jadi tidak berapa lama tuh kami balik juga sana. Tulah kan udah serik-serik, lupa, sekejap saya lupa kali itu kejadian. And then saya balik, bila saya balik sana, mungkin time itu kami mau packing barang, Mbak. Macam kami bilang mau pindah lah, kami rasa mau pindah lah ini. So kami mau packing barang, tapi dalam masa yang kami packing tuh kami tidur juga sana lah. So masa kami tidur sana nih, kali saya suruh kawan saya tidur sebelah saya itu, yang dekat luar. Saya tidur dekat dinding, pindah tempat lah kami tidur. So masa tidur tuh, saya terus terang saya betul-betul selesa tidur, tempatnya sejuk, syok, orang bilang tidur terus terlena tuh, saya tidur. Dia sendiri tahu apa jadi sama dia, tapi masa saya tidur tiba-tiba saya dengar orang meracau-racau di sebelah saya. Saya tidak boleh kalau ada orang macam bercakap-cakap tuh, memang saya terbangun, saya nggak tercakap sama saya ke apa kan. So bila dia bercakap-cakap, saya tidak peduli lagi, mungkin dia tengah dengan lagu kah, menyanyi kah apa kan. Tiba-tiba dia teriak, dia menjerit, macam dia cakap, jangan kacau aku, dia bilang, jangan kacau aku, macam jangan kacau saya, dia cakap gitu. Saya terbangun terus, dia tengok dia di sebelah saya terus goyang-goyang badan dia, kata bilang, jangan, tolong, dia cakap macam tuh. Seram aku kalau ingat balik. Bila cakap gitu tuh, saya terus macam sedikit dia semua tandang sama dia. Bila saya dapat, saya kasih bangun dia terbangun, dia terbangun dengan sudah cakap, ada benda hitam kacau saya, lembaga hitam kacau saya, ada hantu kacau saya, dia cakap. Gila. Bila saya dengar dia macam gitu, saya bukan takut tau. Kota apa? Saya marah. Saya terus suruh dia keluar. Cuci muka kau, cuci kaki kau, duduk di dining table. Saya marah juga dia. Sampai suruh dia kena cuci kaki. Marah-marah saya. Kalau berhabis saya marah, tiba-tiba saya tahu hot temper, time itu saya marah, saya suruh dia, bila dia duduk saya di luar, saya di bilik tuh, terus saya cakap, mana kau kena simpan, saya cakap gitu, mana kau, saya cakap, macam saya tidak tahu kenapa, tapi time itu saya cakap macam itu tuh, saya pun seram tuh bila saya cakap macam itu, tapi dalam masa yang kau seram tuh, kau marah, sebenarnya kenapa kau kacau bani,
why are you messing with us? Macam, kenapa kacau kami? Kenapa kacau kami time tidur? Kenapa kacau si orang? Macam, siapa kau? Macam gitu bah. Dulu tidak kacau, sekarang baru mau kacau nih, kenapa? Kenapa? Macam gitu bisa tanya. Tapi sampai cakap tuh, saya unggar tuh, saya table, saya kasih saya buka tuh langsir yang ada 3 layer punya langsir tuh, saya tarik sampai terputus batu first layer. Saya tarik itu almari lagi, saya cek tengok di atas, sampai saya pegang bela bahabuk, saya pegang saja, saya cek kalau ada benda bahkan disimpan. Kau bayangkan saya punya otak itu. Saya buka tuh almari, saya unggar tuh baju-baju si orang kan. Saya tarik itu cadar tilam, saya tarik tuh, saya buka tuh sarung bantal, saya buka lah, saya rasa tidak sudah saya mengkurik apa-apa kan. Terus saya pikir tuh tilam, saya tilam yang double bed kah? Aku nggak tahu double bed kah, single bed. Saya double, saya lupa. Oke, dan saya tarik satu tilam. Saya tarik, saya terus buka, dia tebal loh. Saya tarik, saya kasih jatuh saya gini, terus saya tengok di katil, saya tengok di bawah katil memang tidak apa-apa, saya tengok di rangka katil yang kayu tuh kan. Saya cek itu kan, kamu tahu apa saya jumpa? Saya kasih tahu kamu pun, mungkin ada yang tidak percaya, mungkin ada yang percaya. So, kalau kamu percaya sama saya, terima kasih. Tapi kalau kamu tidak percaya sama saya, terpulanglah. Itu yang saya nampak. Dan saya ada orang bilang, kawan nampak juga itu. So kami dua jadi saksi. Saksi itu benda. Saya nampak duit shilling sama duit kertas 1 ringgit yang biru tuh 2 helai, tapi berlipat. Dia punya lipatan lain tuh, berlipat. Ini 1 duit shilling tuh, karena taruh di dalam 1 itu duit kertas. So 1 tidak duit shilling, 1 ada duit shilling. So ada 2 duit kertas, 1 ringgit biru yang lama, yang senang melipat. Nggak tahu macam mana lipatan dia. Itu tidak berapa takut lagi, tidak berapa seram lagi. Yang seram dia tuh dua-dua kena lumur darah. Oke, kenapa saya tahu tuh darah? Sebab dia punya merah kering loh. Kalau sirap merah kah, ribena kah, kali saya boleh tahu lagi tuh benda apa. Ini tidak, dia darah. Kita girls tahu apa maksud dia darah. Kita girls tahu darah itu macam mana kalau dia kering sudah. So nampak saja tuh. Memang saya marah, dan masa yang saya marah, saya takut. Itu saya ulang balik-balik. Saya marah dan saya takut time itu, perasaan saya. Memang saya keliru juga time itu. Saya bingung sedikit. Saya ambil saya pegang aja. Saya tidak peduli. Saya pegang satu benda. Saya sampai saya di dining table. Saya cakap sama kawan saya, kau tahu apa benda nih? Saya cakap. Dia terus macam gini, macam yang dia pun baru ketakutan. Saya tanya lagi dia. Terus dia pun macam tidak tahu bilang. Macam saya punya otak time tuh macam sama menuduh orang, tapi tolak otak nih kan tidak betul dia kadang-kadang kalau sudah marah. Jadi saya cakap, sudah jangan tidur sini, kita tidur di master room. Kami tidur di master room. Tapi percaya atau tidak, kami tidak tidur pun. Kami bangun sampai besok pagi untuk unloading barang. So 3 hari kemudian kami unloading barang lagi berhabis. Kami unloading, maksudnya pakai bakul sampah yang hitam tuh, tong sampah punya plastik hitam tuh, kasih masuk apa benda di dalam, ikat, bukan ikat pakai tali, kasih turun dari balkoni, pergi bawah. Jadi kawan saya yang 1 orang dia sambut di bawah masuk kereta gitu. Jadi saya ditemani oleh 1 orang kawan saya juga, tapi dia Uncle Cina tuh. Uncle Cina nih dia macam dia, saya tidak tahu lah, saya lupa nama dia, saya samar-samar belabap dia nih. Saya tidak tahu siapa, saya lupa uncle mana nih yang ikut saya untuk naik di atas kasih kawan saya. So masa kami kasih bersih tuh, macam dia tolong saya, ini kau punya kah? Dia cakap, ya uncle, angkat saya uncle, dia bawa taruh di luar. Ini you punya kah? Dia cakap. Saya cakap pun, ya uncle, misalnya setukang yang cakap, ya saya sampai dia cakap tuh washing machine kau punya kah? Tidak, itu washing machine bukan saya punya, itu memang di sini punya. So dia tolong saya unloading barang yang berat lah. So masa saya tengah susun piring, saya ingat gitu itu besen, saya isi piring, pinggan, sudu apa benda yang ada tinggal di dapur yang saya punya, saya letak susun. Saya dengar dia cakap, kalau mau pergi dari dapur tuh, kalau kamu mau pergi master room atau ruang tamu, kau kena menjengkuk sedikit macam kamu kena langkah sedikit untuk tengok dia, macam gitu, macam itulah. Jadi saya dengar tuh uncle cakap, ini kau punya kah? Dia cakap itu.
Saya coba, apa uncle? Saya cakap, yang ini kamu punya kah? Dia cakap. Dan saya coba tengok begini, apa enggak? Baru saya dengar, nih lap kaki, dia berdiri depan itu master room bah. Depan master room tuh dia berdiri. Dia tengok gini kan, ini lap kaki you punya kah? Dia cakap. Saya cakap, ya uncle, ambil saya uncle. Lagi satu itu lap kaki baru bahasa beli. So, ambil aja uncle, taruh ya di luar. Saya cakap. So, saya sambung balik susun. Itu dia cakap lagi satu kali. Ini lap kaki you punya kah? Dia cakap. Saya cakap, ya uncle, ambil saya uncle. Saya cakap gitu. Dan dia tanya lagi satu kali. Bila dia tanya satu kali ini saya bilang, ya kenapa ya uncle nih membuat lawak nih. Terus yang berapa saya taruh di dalam besen saya terus angkat sampai di meja dining table yang berdekatan dengan saya yang terus sampai itu saya tengok dia. Terus masa dia cakap ini kau punya kah? Saya terus angkat bah sampai di atas meja dining table itu dapur makan. Terus bila saya pergi menghadap dia tengok, mau tahu apa tuh uncle? Tuh uncle jalan saya terus pergi luar. Dia keluar tanpa ambil itu sarung pula lap kaki yang dia cakap nih lap kaki kau punya kan, dia cakap balik dia langsung dia tidak juga angkatkan. So bila sangkol nih saya terus angkat tuh besen piring, besen kecil lah untuk letak pinggan kan. Saya terus angkat, nanti saya mau pergi nampak lah terus lap kaki itu kan yang kami baru beli itu kan di sana master room. Saya terus mau ambil lah, tapi saya perasan saya ampai lagi, kamu paham gitu. Saya letak itu besen yang isi piring pinggan semua tuh saya letak di luar pintu tuh. Saya melutut, saya terus ambil tuh sarung lagi, itu lap kaki saya ambil. Sebab dia masih baru lagi, saya kibar saya terus sampai di dekat piring tuh. And then saya terus angkat. Yang di saunti saya cuci juga tuh piring. So saya angkat, and then saya pergi angkat ya, saya terus pergi keluar. Bila saya keluar, tuh uncle tengok saya sambil dia kunci tuh pintu. Dia cakap, you sendiri pun tak mau masuk tuh master room you sendiri pun tak mau masukkan tuh bilik, dia cakap. Terus saya cakap, bila dia cakap gitu saya perasan, iya, kenapa? Iya betul bang uncle, bila saya tidak masuk kan. Saya actually saya ada benda mau cakap ya, tapi saya ikut call dia cakap yalah itu macam mana macam dia cakap, yalah mestilah badan you pun tak mau masuk itu bilik kan, dia cakap. Saya cakap, ya uncle, kenapa uncle? Saya cakap, uncle kenapa uncle? Dia cakap itu macam mendesak lah. Kenapa uncle? Dia cakap, ada saya itu perempuan dalam nangis, dia tak mau you all pindah, dia cakap. Uncle buat lawak uncle. Sudah takut, dia kasih takut ya. Terus nasib baik itu last barang saya terus turun bawah, terus lo simpan dia barang, terus saya tidak kasih tahu nih sama kawan saya yang sebelah tuh, tapi saya kasih tahu dia sama dia, oke siap sudah loading, oke saya bilang. Jadi bila pikir-pikir macam tuh, kalau itu yang ada di master room, apa yang ada di bilik saya? Itu rumah tuh ada berapa sebenarnya? Banyakkah? Aduh. Case close sudah, bukan cerita dia sudah habis untuk apartemen kali ini. So next episode akan saya sambung, akan datang. So guys, I hopefully you all enjoy my ghost story, my best on true event story saya ini. Untuk segmen bikin takut saya kali ini, jangan lupa like, share, subscribe, comment. Saya suka bila orang komen saya punya vlog ataupun saya punya video nih. Tolong komen banyak-banyak, support kah, love kah, scary ke, cakap support lagi banyak kali. Bukan. Saya harap kamu boleh kalau kamu rasa ada perlu yang saya perbaiki, kamu tulis saya di komen. Saya akan terima dengan hati yang terbuka. Jangan kamu dislike lepas itu tidak kasih tahu saya kenapa kamu dislike. Cakap saja apa, insyaallah saya akan ubah, insyaallah lah. Tapi kalau itu ada diri saya yang macam kamu suruh saya ubah hidung, tidak boleh.
bahaya tuh, haram. So be kind, be positive, and feel the love. Alright, so stay at home, jaga diri, jaga keluarga. Don't forget to like, subscribe, share, dan menangis and comment my channel, Joy Sharif channel. Okay guys, bye bye.